Akhir dari kasus Subang, Polda Jabar akhirnya mengungkap pelaku perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, mohon luangkan waktu Anda terlebih dahulu untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak videonya sampai habis, agar tidak terjadi adanya kesalahpahaman. Para pelaku kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Jawa Barat sudah diketahui. Gerak langkahnya terus dipantau. Hidupnya dipastikan kini tidak akan tenang lagi. Pasalnya, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana menegaskan bahwa semua pelaku pada kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang akan segera ditangkap. Direktur Reskrim Polda Jabar sudah melaporkan perkembangan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang dan sudah ada titik terangnya, kata Suntana pada kegiatan bakti sosial di Kampung Adat Kesepuhan Cipta Gelar, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jumat 18 Februari 2022. Pernyataan tersebut yang sangat tidak main-main. Ada sebuah korelasi dengan pernyataan Kapolda sebelumnya di akhir tahun 2021 lalu yang menjanjikan bahwa kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang akan berakhir di awal tahun 2022 ini. Kapolda pun menjelaskan bahwa untuk mengungkap kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang ini, pihaknya telah menggandeng sejumlah ahli dan perkembangannya saat ini sudah ke arah yang positif. Kapolda sangat optimis atas kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang ini bisa terselesaikan. Kasusnya akan segera bisa dipecahkan pihak kepolisian. Pelaku dan motif di balik perampasan nyawa tersebut bisa terungkap. Kami terus berupaya agar kasus perampasan nyawa ibu dan anak ini segera terungkap untuk mengungkap siapa pelaku utamanya dan apa motifnya melakukan perampasan nyawa terhadap ibu dan anak tersebut, kata Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang dengan korban atas nama Tuti Suhartini sebagai ibu dan Amalia Mustika Ratu sebagai anak hingga kini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Sejatinya, kepolisian daerah Polda Jawa Barat pun telah memeriksa 100 orang lebih saksi terkait kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Kapolda Jabar menghimbau kepada masyarakat dan pihak-pihak lain untuk bersabar dan jangan mudah percaya terhadap informasi-informasi di media sosial tentang kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang yang belum tentu kebenarannya. Terdapat pula opini di luar publik. Namun, lamanya kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang terungkap, imbauan Kapolda Jabar itu pun tak mampu membendung publik untuk tidak mengemukakan pendapatnya. Freddy Sudaryanto misalnya, seorang YouTuber yang sejak awal kasus Subang mencuat selalu konsisten dalam mengawal dan memberi masukan soal ini, mengatakan tidak menutup kemungkinan jika pelaku bersembunyi di plafon rumah korban sebelum melakukan aksi perampasan nyawa terhadap Tuti dan Amel. Dugaan tersebut dilontarkan Freddy Sudaryanto pada kanal YouTube Freddy Sudaryanto Sport berjudul "Pelaku Sudah Ada di Atas Plafon", diunggah Kamis 17 Februari 2022. Menurut Freddy Sudaryanto, memang dugaannya terkesan memang sangat konyol, namun segala kemungkinan dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang bisa saja terjadi. Freddy Sudaryanto juga mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan di plafon atau di dinding rumah di mana Tuti dan Amel dihabisi ada jejak pelaku tersebut. Pelaku bisa keluar masuk pada plafon rumah TKP. Menurut Freddy Sudaryanto itu karena ada orang lain yang memberikan isyarat kepada pelaku yang sedang bersembunyi di plafon rumah korban. Bahkan dikatakan oleh Freddy Sudaryanto, pelaku yang melakukan aksi perampasan nyawa dengan bersembunyi di plafon rumah Tuti dan Amel, sebenarnya pelaku sedang melakukan framing untuk mengelabui pihak kepolisian agar menyulitkan proses penyelidikan. Meski begitu, Freddy Sudaryanto mengatakan bahwa semua hal di rumah TKP
Pelaku ibu dan anak di Subang hanya diketahui oleh pihak kepolisian yang menangani kasus ini. Di samping itu pula terdapat saksi-saksi yang semakin berani bicara. Anjas Asmara Academy yang bermukim di Bangkok, Thailand, dalam kanal YouTube Anjas di Thailand dengan judul "Saksi Mengaku Kenali Pelaku Kasus Subang Tapi Tak Dipercaya" yang tayang pada Senin 21 Februari 2021 menyoroti soal penambahan saksi baru di kasus Subang tersebut. Menurut Anjas, saksi memang sangat penting mengingat saksi termasuk salah satu dari 5 alat bukti. Dalam analisa Anjas, dirinya menduga bahwa ada 2 macam saksi yang telah diperiksa penyidik Polda Jabar. Pertama, ada saksi yang bisa memberikan keterangan valid soal kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, namun takut memberikan keterangan karena banyak pemberitaan di media massa. Kedua adalah pernyataan Kepala Desa Jalan Cagak Indra Zainal dalam wawancara di YouTube Subang Hijau yang tayang pada 16 Desember 2021. Dikatakan bahwa adik kandung Yosef, Mulyana dan Indra Zainal memberikan uang makan kepada saksi yang dipanggil tim penyidik kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Anjas menduga bahwa lebih dari 30 saksi baru yang dipanggil tim penyidik adalah merupakan bagian dari saksi-saksi hasil pengembangan di awal-awal kasus tersebut. Saksi lain yang tak mau memberikan keterangan karena merasa ketakutan identitasnya terbuka dan khawatir jadi bumerang bagi dia dan keluarganya adalah saksi yang mengirim beberapa informasi kepada Anjas melalui Instagram. Baik pemirsa sekalian, itulah tadi berita yang dapat kami rangkum. Bagaimana menurut Anda sekalian? Silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah ini ya. Saya pribadi pamit undur diri dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Terima kasih.